Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Ingkang kula hormati, ingkang kula puji sedaya sepuh Padukuhan Tata Tunggal yang menghormati sedaya Nayaka Praja, Bapak Ibu, Bapak Iti, Bapak Ewi, lingkungan Tata Tunggal yang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jeruk dan sedaya tamu undangan ingkang boten saged kula sebat setunggal ingkang kula hormati lan adik-adik anak-anakku tersayang santriwan santriwati SD Negeri Jeruk yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur monggo tansah kita kunjungan saudara Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng puluhan panjenengan sedaya. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa innahu adzabil syadid. Yen to sira padha syukur mula bakal tak tambah nikmatku, ning yen sira padha kafar padha ingkar orang ngakoni nikmat wis aku mongko ngertiya yen to azabku kuwi pedhi. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim ingkang kula hormati, kula paringi perumpamaan Pak Bu. Iki contoh mawon. Nek umpama jenengan diparingi arta niki umpama nggih. Kali Pak Dukuh 100.000. Kira-kira carane syukur jenengan pripun? Bersyukur mboten? Syukur. Carane bersyukur? Matur nuwun. Padahal Pak Dukuh le maringi arta ming 100.000. Dheweke orang dawuhi nek wis bar diparingi arta kudu matur nuwun dan dheweke ya ora dawuhi nek ora gelem matur nuwun bakal siksa. Niki ten ayat menika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah sangat banyak. Kita bisa melihat itu nikmat. Nek diketahui meripat pulau panjenengan itu 71 itu berasal ya. Nikmat sakit mendengar, nikmat sakit berbicara, nikmat sehat, nikmat waktu luang sakit tindak wonten pangaosan menika, dan nikmat-nikmat yang lain bahkan yang tidak kita rasakan sehari-hari yang itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat bernafas, mendapatkan oksigen itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kalau dikerto aji ratusan juta bahkan mungkin miliaran, kadang kita lupa bersyukur.
sementara saat dapat 100.000 saja kita bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan nikmat, tetapi beliau juga memberikan perintah. Dengan perintah apa? Bersyukurlah. Kemudian perintah itu tidak hanya perintah tanpa imbalan, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memberikan janji atau iming-iming. Apa itu? Nek kowe syukur mula nikmatmu bakal tak tambah. Jadi wis oleh nek dikon haji ratusan juta bahkan miliaran, wis dikongkon, wis diiming-iming imbalan. Nek bersyukur bakal ditambahi. Kok isi orang syukur. Baru kuwi isih diancam. Nek kowe ora syukur, nek kowe ingkar, moko ngerti yo siksaku kuwi pedhi. Wis oleh nikmat kathah kaya niku wae, diiming-imingi imbalan. Wis diancam nek ora syukur kok bakal disiksa, yo sik ora iso syukur. Nah niki kangge pengeling-eling kula lan panjenengan sedaya bahwa kita itu dalam setiap saat hidup kita itu kita tergantung pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diimbangi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku wau perumpamaan nek dina 100.000 wae kalau menungso awake dhewe iso syukur, kenapa dengan harga yang lebih mahal, dengan iming-iming imbalan, dengan ancaman siksa kok isi ora iso syukur. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, dan di antara cara kita bersyukur, para ulama menyebutkan setidak-tidaknya ada 4 hal. Pinten? Sekawan hal yang itu menjadi panduan sak ora-orane carane awake dhewe bersyukur karo Gusti Allah iki dengan cara 4 hal. Napa mawon? Dari yang paling mudah. Ingkang sepindah napa? Mengakui di dalam hati bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saged boten? Insyaallah. Hari ini isi iso longgar, hari ini isi paringan rezeki, hari ini masih bisa sehat, yang itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan saged mengakui nang ati nek iki datangnya dari Allah. Saged. Berarti itu pun masuk sakit melewati tahapan yang pertama. Kemudian yang tahapan yang kedua dalam kita bersyukur adalah mengucapkan dengan lisan. Apa? Alhamdulillah. Gampang nggih? Caranya syukur nggih. Sing pertama ngakoni, sing keloro diikuti dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini dapat rezeki alhamdulillah. Sesuk panen petik alhamdulillah. Diterima duren tanggane alhamdulillah. Itu adalah rezeki-rezeki dari Allah melalui tetangga kita, melalui pohon petik kita dan sebagainya. Hari ini kok iso nafas berarti alhamdulillah. Nafas meneh alhamdulillah. Terus nanti dengan bakal dikira terus nek saged ngoten niku. Itu yang cara bersyukur yang kedua. Kemudian cara bersyukur yang ketiga adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo saya kula kalah iki posisine kayak cedera lutut dados nek kadang selonjor kadang sila nggih. Apa itu? Nek jenengan diparingi nikmat berupa kesehatan, ya digunakake ragane nggih. Salat, ibadah setiap hari. Nek diberikan lisan bisa berbicara, ya digunakan untuk berzikir,
Nek diberikan pendengaran untuk mendengar, ya berarti digunakan untuk mendengar yang baik dengan pengawasan. Dan yang itu salah satu cara mensyukuri nikmat yang ketiga ini dengan menggunakan nikmat yang diberikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan kok diberi rezeki luwe, terus kok diparingi umur panjang isih ketemu karo hari kurban, maka cara bersyukurnya adalah dengan berkorban. Kadang kehidupan sehari-hari wis cukup izin kurang nek ditukokke hewan kurban ya wis oleh, ning karena kita masih kurang bersyukur, maka masih belum bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan berkorban. Padahal itu salah satu cara kita untuk bersyukur. Berapa tadi yang ketiga nih? Ada 4. Yang keempat apa? Nek diberikan nikmat maka yo tular-tularno kabarno karo wong-wong sekitarmu, wong-wong celekmu. Niku ten surat Al-Baqarah ayat surat iki terakhir iki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddir. Yen kowe oleh nikmat saka Tuhanmu, saka Rabbmu, maka kabar anlah. Maksudnya piye to? Nek oleh nikmat kon kabar-kabar. Nyata Pak Guru. Nek bar oleh rezeki panen bulan. Nah, salah satu cara ngabari ya tanggane dikabari. Aku panen bulan. Cekap ngoten niku? Mboten. Ayo mboten ya. Carane nek ngabari ya berarti karo ngeteri bulan. Panen pete. Niku kan rezeki nggih. Caranya bersyukur berarti dikabarkan ke saudaranya dengan ngabarke karo ngeteri. Nek gajine muda iku nek ora tau ngene diberi gaji. Terus untuk cara bersyukur yang keempat itu kita harus tidak bisa diaplikasikan secara letter ya. Letter keseluruhan secara general, secara umum betul. Tapi kita itu harus memilah-milah. Maksudnya dipun kadang yang bebrayan bermasyarakat niku ana sing watake niku nek ana sedulure kancane kok kanggane dapat nikmat itu boten seneng. Nggih apa nggih? Nggih. Lah yo nek pas ngono kuwi ya nek pas gajiku mundak karo aku lek gaji 13 atau 14 ya seneng wae rasa omong kuwi marahi larani atine sing ora seneng mau ngabarke ya karo sak perlune, misale karo simboke, karo bojone, karo anake sing kira-kira ketika kita mengkabarkan nikmat dari Allah itu yang kita kabari ikut senang. Ini sing dikabari kok malah lara ati. Nah, berarti mboten sah. Nek ngabari niku dengan cara yang saya sebutkan tadi, nek panen berarti diteri panenane, insyaallah mesti seneng. Terus itu sebagai pembuka nggih. Cara 4 cara dalam kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang saya tak manut ya, kalau ini nggih, pemilih ini mungkin nek wonten sing kleru. Kalau mereka mau salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di hari akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari akhir nanti, di saat hari pengadilan, di saat hari perhitungan, hari di mana kita sudah tidak bisa beramal lagi, hari di mana kita sudah tidak bisa bertobat lagi, maka salah satu-satunya harapan kita adalah syafaat dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim ingkang kula hormati, saderengipun kula ngapunten nggih, kula kok kumawani lenggah ten mriki ten ngajeng panjenengan sedaya niki ya mboten tiba-tiba begitu saja, ini ada prosesnya Pak Bu. Kalau sedikit saya ceritakan, jadi sudah beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama itu, Bu Siti Darajah meminta melalui istri saya intinya agar mengisi pengajian di masjid ini. Dan saat itu juga saya bilang istri saya, aku ora satu, silahkan kondolek liyane. Pertimbangan saya, Bu Siti atau Bu Kepala mungkin yang bukan kiai sini belum begitu tahu. Nek masalah ilmu agama, nek kula kok ngisi pengawasan teng masjid niki niku padha karo yai segoro. Ora nambah asin, ora nambah gurih. Padha wae, tak isi ra tak isi, wis do asin wis do gurih. Terus di era 20 atau 30 tahun yang lalu, di saat belum zamannya pondok pesantren seperti sekarang, maka muda-mudi lingkungan hidup itu pun kenal pondok. Nah, saat ini baru akhir-akhir ini loh ngetren pondok, bahkan orang-orang yang punya kemampuan data lebih sekarang lebih memilih pondok daripada sekolah negeri. Nah, terus nek buat babakan ilmu agama saestu ten lingkungan mriki Bapak Takmir, bapak-bapak sik ngasuh wonten Masjid Baitur Rahim niki langkung limuwih babakan ilmu agama. Di langsung bertemu dengan terus bojo kula istilahnya ya menggak yo mosok ora sithik edan. Bu Siti sudah mengusahakan ben oleh korban. Nah kok mingkon dari ngisi acara dan kadang mlaku langsung muni ora satu, akhirnya tak pikir meneh. Terus menika kon ngisi pengajian napa niku sing paling diriku nek secarane ustaz dan mumpuni napa niku jarkoni nggih iso ngajar iso nglakoni. Tak pikir-pikir nek yo babakan korban sithik-sithik kok iso nglakoni, akhirnya rada mundur. Nah terus akhirnya ketika ditaruhkan beberapa saat setelahnya, yo gelem kula sanggupi. Terus nyuwun pangapunten jenengan sedaya kuciwa sing diarep-arep dan oleh kiai atau ustaz kondi kok sing teko niki. Ngoten nggih, arep kuciwa Bu. Kuciwa berapa napa? Betul. Saya beri kabar gembira Pak Bu. Jadi panjenengan ora kuciwa. Kabar gembira yang pertama datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sing sapa wong mlaku tariqan, berjalan, mangkat, menyang, yaltamisu bihi ilman, kanggo golek ngudi ngilmu agama, ngaji, ngaos, sahalallahu lahu tariqan, mula Allah bakal mbukake dalan ilal jannah, mlebu swarga. Dadi jenengan boten sak kuwatir, boten sak kuciya mangkat ngaji ngentek-entekke wektu sing isi mengkae ora tambah ilmu,
sing dibahas yo mimpi kuwi wis biasa krungu ning jenengan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Dibukakan jalan menuju surga. Mangkane nek jenengan iku dalan mlebu swarga niku ben saya gampang, ben saya jembar, ben saya cerak carane pripun? Ngaji, ngaos babakan agama. Kata gembira mboten? Nggih, Yuk tesih jiwa. betul. Nggih. Tak tambahi. Wacak ini. Terus alif. Sami. Salah satu hadis saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majalisan yaskuruna Allah ila khaffat bihim ila khaffat bihimul malaika wa khasyiyathumur rahmah wa dzakarahum Allahu fi man indah. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu kaum duduk dalam suatu tempat untuk berzikir, untuk mempelajari agama Allah, untuk mengingat-ingat Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan keliling pulau panjenengan itu dikelilingi oleh malaikat itu, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, membangga-banggakan jenengan satu per satu. Kalau kasih contoh, umpama jenengan dipanggil Pak Lurah kembali desa, mangkono kabeh perangkat desa kumpul, dukuh-dukuh kumpul, RT RW kumpul, terus Pak Lurah ninggali jenengan. Supaya nah Pak Suya maju. Kalau Pak Lurah terus dibangga-banggakan iki lho, warga Hargowilis terbaik. Ternyata ya.